Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. I would like to say thank you for your coming to our presentation today. It's a great to see you all. Let me introduce myself and my partner. I'm Dewi Safitri and my partner is Rizky Wisma Oktaberliani and Imam Sikiono. We are from Group 4. On this occasion, I would like to present integrating multiple intelligence theory to teaching English for young students. The foundation of maturity. In 1904, the Ministers of Public Instruction in Paris asked the French psychologist Arthur Spit and a group of colleagues to develop a means of determining which primary grade student works a tricks for virus so their students could avoid limit intention. Out of their efforts came the first intelligence tests input to the anti-state class years later. Baik, saya akan menjelaskan tentang yang saya sudah jelaskan. Pada tahun 1904, materi pendidikan umum di Paris meminta psikologi Perancis Alfred Binet dan sekelompok rekannya untuk mengembangkan bagaimana cara untuk menentukan siswa kelas dasar mana yang beresiko mengalami kegagalan sehingga siswa itu dapat menerima perhatian lebih. Nah, dari efek munculnya teks kecerdasan pertama diimpor ke Amerika Serikat beberapa tahun kemudian, menguji kecerdasan menjadi meluas. Begitu pula gagasan bahwa ada sesuatu yang disebut kecerdasan yang dimana dapat diukur secara objektif dan kurangi menjadi satu angka atau skor IQ. Nah, hampir 80 tahun setelah tes kecerdasan pertama dikembangkan itu, seseorang psikolog Harvard bernama Howard Gardner menentang keyakinan umum ini. Nah, mengatakan bahwa budaya kita setelah mengidentifikasi kecerdasan terlalu sempit. Ia akan mengusulkan dalam buku Frames of Mind atau Gardner 1993. Nah, keberadaan ini tuh setidaknya 7 kecerdasan dasar. Baru-baru ini dia menambahkan yang ke-8 dan membahas kemungkinan yang ke-9. Dalam teorinya tentang kecerdasan ganda atau teori MI, Gardner berupaya memperluas cakupan potensi penentuan kecerdasan melalui praktek membawa individu keluar dari lingkungan belajar. Nah, di sini slide selanjutnya ada the X intelligence described, yang dimana 8 kecerdasan dijelaskan. Nah, ketika perspektif yang lebih luas dan pragmatis diambil, konsep kecerdasan mulai kehilangan mitisinya dan menjadi konsep fungsional yang terlihat bekerja dalam kehidupan masyarakat dalam berbagai cara. Gardner ini menyediakan sarana untuk mematakan berbagai kemampuan yang memiliki manusia dengan mengelompokkan kemampuan mereka ke dalam 8 kategori komprehensif atau kecerdasan. Nah, di mana salah satunya ada kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik ini kapasitasnya untuk menggunakan kata-kata secara efektif, baik secara lisan, misalnya sebagai seseorang pendongeng, orator, atau politisi, atau secara tertulis, misalnya sebagai
penyair, penulis naskah drama, editor, atau jurnalis. Nah, kecerdasan ini mencakup kemampuan memanipulatif sintaksis atau struktur bahasa. Nah, yang kedua ada logical matematik, yang dimana kapasitas untuk menggunakan angka secara efektif, misalnya sebagai ahli matematika, akuntan pajak, atau ahli sintaktis dan penalaran dengan baik, atau misalnya sebagai ilmuwan program komputer atau ahli logika. Kecerdasan ini menyangkut kepekaan terhadap pola dan hubungan logis, pernyataan dan proposisi, jika, maka, akibat, dan sebab, fungsi, dan abstraksi terkait lainnya. Jenis proses yang digunakan dalam pelayanan kecerdasan logis matematik ini meliputi kategorisasi, klarifikasi, inferensi, generalisasi, perhitungan, dan pengujian hipotensi. Selanjutnya ada spasial. Kemampuan ini untuk melihat dunia visual spasial secara akurat, atau misalnya sebagai untuk melakukan transformasi terhadap perspesi tersebut, misalnya sebagai dekorator, interior, arsitek, seniman, atau penemuan. Kecerdasan ini melibatkan kepekaan terhadap warna, garis, bentuk, wujud, ruang, dan hubungan yang terjalin antar unsur-unsur tersebut. Nah, kecerdasan ini mencangkup kemampuan untuk memvisualisasikan untuk secara grafis, mewakili ide-ide visual atau spasial, dan untuk mengorientasikan diri secara tepat dalam materi spasial kinestetik tubuh. Nah, keahlian dalam menggunakan seluruh tubuh untuk mengekspresikan gagasan, mengaktifkan kemenangan dan perasaan. Nah, misalnya itu sebagai aktor, pantomim, atlet, atau penari. Nah, dari fasilitas dalam menggunakan buku pengaturan tangan untuk menghasilkan atau mengubah sesuatu, misalnya sebagai seseorang pengrajin, pematung, mekanik, atau ahli bedah. Nah, kecerdasan ini mencakup fisik tertentu. Yang selanjutnya ada bodily kinestik atau kinestik tubuh. Keahlian ini dalam menggunakan seluruh tubuh untuk mengekspresikan ide dan perasaan, misalnya sebagai aktor, pantomim, atlet, atau penari. Dan kemampuan dalam menggunakan tangan untuk menghasilkan atau mengubah sesuatu, misalnya sebagai perajin, pematung, mekanik, atau ahli bedah. Kecerdasan ini mencangkup keterampilan fisik tertentu sebagai koordinasi, keseimbangan, ketangsaan, kekuatan, kelenturan, dan kecepatan, serta kapasitas proprioceptif, taktil, dan haptik. Yang selanjutnya ada musikal, di mana kecerdasan ini kapasitasnya untuk memahami, misalnya sebagai pecinta musik, yang dimana yang dilakukan melakukan diskriminasi atau sebagai kritikus musik.
Bentuk-bentuk musikal kecerdasan ini mencangkup kepekaan terhadap ritme, nada atau melodi, dan timbre atau warna nada suatu karya musik. Nah, seseorang dapat memiliki pemahaman musikal ini dengan pemahaman formal atau bottom up atau analitik teknis. Selanjutnya ada intrapersonal, di mana kecerdasan ini kemampuannya untuk memahami dan membedakan suasana hati, niat, motivasi, dan perasaan orang lain. Hal ini tuh dapat mencangkup kepekaan terhadap ekspresi wajah, suara, dan gerak tubuh. Kemampuan untuk membedakan berbagai jenis isyarat antara pribadi, dan kemampuan untuk memproses secara efektif isyarat-isyarat tersebut dengan cara pragmatis, atau misalnya untuk mempengaruhi sekelompok orang agar mengikuti serangkaian tindakan tertentu. Selanjutnya ada kecerdasan intrapersonal, di mana pengetahuan diri dan kemampuan untuk bertindak secara adaptif berdasarkan pengetahuan itu. Kecerdasan ini mencangkup memiliki gambaran akurat tentang diri sendiri atau kelebihan dan kebatasan, kesadaran akan suasana hati, niat, motivasi, temperamen, dan keinginan batin, dan kapasitas untuk disiplin diri, pemahaman diri, dan harga diri. Nah, selanjutnya ada kecerdasan naturalis, di mana kecerdasan ini memiliki keahlian dalam pengenalan dan klarifikasi berbagai spesies, flora, dan fauna di lingkungan individu. Hal ini juga mencangkup kepekaan terhadap fenomena alam lainnya. Nah, misalnya itu fenomena awan, pegunungan, dan lain-lain. Dalam kasus ini mereka yang tumbuh di lingkungan perkotaan, kemampuan untuk membedakan benda mati seperti mobil, sepatu, kertas, dan CD mencakupi pada hal-hal tersebut. Multiple Intelligence Theory and Teaching Strategies. Teori multiple intelligence membuka peluang untuk berbagai strategi pengajaran yang mudah diterapkan di kelas. Strategi ini bisa merupakan metode yang sudah dikenal dan digunakan oleh guru selama bertahun-tahun, atau inovasi baru dalam dunia pendidikan. Multiple intelligence menekankan bahwa tidak ada satu pendekatan pengajaran yang cocok untuk semua siswa pada setiap waktu. Setiap anak memiliki kecenderungan yang berbeda dalam 8 jenis kecerdasan yang diakui oleh teori ini. Oleh karena itu, strategi tertentu akan lebih berhasil dengan sekelompok siswa daripada kelompok lain. Teaching Strategies for Linguistic Intelligence atau kecerdasan linguistik. Storytelling. Saat menggunakan storytelling di kelas, guru ini dapat menyatukan konsep dan ide menjadi cerita langsung yang disampaikan kepada siswa. Bercerita tidak hanya berguna dalam humaniora, tetapi juga dapat diterapkan dalam matematika dan sains. Misalnya untuk mengajarkan perkalian, guru ini bisa menceritakan kisah tentang saudara-saudara dengan kekuatan magis yang membuat segala sesuatu berlipat ganda. Dan untuk menjelaskan gaya sentrifugal, guru ini bisa membawa siswa dalam mitos perjalanan ke negeri di mana segala sesuatu berputar cepat dari pusat keluar. Next, brainstorming atau
bertukar pikiran. Saat bertukar pikiran ini, siswa menghasilkan serangkaian pemikiran verbal yang bisa disusun di papan atau proyektor atau perangkat lunak yang lain, seperti inspirasi atau software berubah. Brainstorming bisa mengenai berbagai hal, mulai dari kata-kata untuk kelas, puisi, ide untuk proyek kelompok, hingga saran untuk kegiatan piknik kelas. Aturan umumnya adalah peserta membagikan semua ide yang muncul tanpa penolakan atau kritik, dan setiap ide dianggap penting. Next step, recording. Perekam audio seperti tape recording atau aplikasi perekam merupakan alat pembelajaran yang sangat berharga di setiap ruang kelas. Mereka memberikan siswa media untuk mengembangkan kekuatan bahasa dan menggunakan keterampilan verbal untuk berkomunikasi, memecahkan masalah, dan menyampaikan perasaan. Siswa ini dapat menggunakan perekam audio untuk berbicara tentang masalah atau proyek yang mereka kerjakan, merenungkan proses pemecahan masalah atau keterampilan kognitifnya. Guru juga dapat memanfaatkannya saat mempersiapkan tulisan, membantu atau mengembangkan topiknya. Next, journal writing and publishing. Teaching strategies for logical mathematical intelligence atau kecerdasan logika matematika. Calculation and quantification. Perhitungan dan kuantifikasi. Classification and categorization. Kualifikasi dan kategorisasi. Socratic questioning. Pertanyaan Socrates. Heuristic and sincere thinking. Teaching strategies for spatial intelligence atau kecerdasan spasial. Nomor 1, visualization, color cause, picture metaphor, ide sketching, and graphic symbols. Next, teaching strategies for kinesthetic intelligence atau kecerdasan kinestetik. Body answers, classroom theater, kinesthetic concept, hand-on thinking, and body maps. Teaching strategies for musical intelligence atau kecerdasan musikal, and rhythm and song, raps and chants, discographies, supermemory music, musical concept, and mood music. Teaching strategies for interpersonal intelligence atau kecerdasan intelligence, and peer sharing, people schools tours, cooperative group, board games, and simulation. Teaching strategies for interpersonal intelligence. Teaching strategies for intrapersonal intelligence atau kecerdasan intrapersonal.
1 minute reflection periods, personal connection, choice time, feeling tuned moments, and goal setting sessions. Next, teaching strategies for naturalis intelligence atau kecerdasan naturalis. Nature walls, windows, unlearning, plan as props, PEP in the classroom, and eco study. And this topic describing intelligence in student. By the time children begin school, they have properly established ways of learning that run more along the lines of the some intelligence than other. Di sekolah, siswa atau anak-anak juga memiliki beberapa tipe kecerdasan yang dapat diimplementasikan. Sedangkan menurut Gardner divides each intelligence into various activities that can be given to school children, and these 8 ways of learning. Jadi berdasarkan Gardner mengemukakan bahwa setiap tipe kecerdasan juga dapat diimplementasikan kepada siswa-siswa di sekolah melalui 8 cara belajar atau yang disebut dengan 8 ways of learning. Yang pertama yaitu kecerdasan linguistik. Dalam kecerdasan linguistik ini memuat reading, writing, telling stories, and playing word games. Jadi kecerdasan tipe linguistik ini berkenaan dengan kegiatan membaca, menulis, menceritakan cerita, dan bermain permainan kata. Yang kedua yaitu logical mathematical, berkenaan dengan eksperimen questioning, figuring out logical puzzle, and calculating. Jadi logika matematika ini berkenaan dengan eksperimen atau bertanya ataupun mencari tahu teka-teki logis dengan cara berhitung atau berkenaan dengan angka. Yang ketiga adalah spatial atau kecerdasan spatial ini diberikan kepada siswa melalui beberapa kegiatan, yaitu diantaranya adalah designing, drawing, visualizing, and doodling, atau merancang, menggambar, memvisualisasikan bentuk atau sesuatu hal, dan doodling atau mencoret-coret seperti dalam kertas, buku, ataupun media lainnya. Yang keempat yaitu bodily kinesthetic yang diberikan kepada siswa melalui kegiatan dancing, running, jumping, building, touching, and gesturing, yaitu menari, berlari, melompat, membangun, menyentuh, ataupun memberi isyarat. Selanjutnya yaitu musikal, berkenaan dengan singing, whistling, humming, tapping, feet and hands, listening. Musikal ini berkenaan dengan lagu ataupun nada-nada seperti bernyanyi, bersiul, bersenandung, mengetuk kaki dan tangan, atau mendengarkan sebuah lagu. Selanjutnya yaitu interpersonal, berkenaan dengan kegiatan leading, organizing, realizing, manipulating, mediating, and parting. Jadi interpersonal berkenaan dengan memimpin, mengatur, menghubungkan, memanipulasi, dan menengahi dalam sebuah kegiatan. Selanjutnya yaitu intrapersonal, diimplementasikan di sekolah dasar dengan gaya belajar melalui setting goals, mediation, dreaming, planning, and reflecting. Jadi intrapersonal berkenaan dengan memimpin, mengatur, memanipulasi, merencanakan, dan merefleksikan. Terus yang terakhir yaitu naturalis atau
kecerdasan yang naturalistik berkenaan dengan playing with pets, gardening, investigating nature, raising animals, caring for the planet Earth, yaitu berkenaan dengan hewan peliharaan, lingkungan, berkebun, menyelidiki alam, memelihara hewan, ataupun merawat bumi kita. Selanjutnya, ada activities for teaching multiple intelligence theory, yaitu aktivitas yang dapat diberikan oleh guru untuk mengajarkan pendekatan multiple intelligence. Yaitu yang pertama adalah Career Day. Career Day ini menekankan kepada siswa untuk masing-masing memiliki kecerdasan dan peranan dari kecerdasan itu dapat membangun kesuksesan orang-orang. Guru dapat memberikan role model pada orang tertentu atau siapapun untuk membantu siswa memiliki gambaran dan membantu pendekatan multiple intelligence siswa. Teachers can provide role models to train people to help students have an overview and helping approach multiple intelligence student. Selanjutnya yaitu field trips atau kunjungan lapangan. Kunjungan lapangan ini dapat membawa siswa ke tempat-tempat di mana dapat mengembangkan kecerdasan multiple intelligence siswa. Contohnya ke perpustakaan, laboratorium sains, pabrik kerajinan, stasiun radio, dan lainnya. Take students to place in the community where age of the intelligence is particularly valid and practiced. Destination may include a library, a science lab, a crafts factory and radio station that play music, a graphic design studio, a public relation firm, a psychologist office, and a zoo. Selanjutnya ada lesson plans atau rencana pembelajaran. Kegiatan ini membutuhkan siswa atau juga kegiatan ini dapat dibuat oleh guru di mana setiap aktivitas dari kegiatan ini mendekatkan siswa pada kecerdasan yang mereka miliki dengan pendekatan multiple intelligence itu sendiri. Selanjutnya ada quick experimental activities atau aktivitas yang berkenaan dengan eksperimen. Jadi, teori multiple intelligence dapat diberikan kepada siswa agar menarik terutama pada penggunaan salah satu kecerdasan. Contohnya, jika kecerdasan yang ingin dikembangkan oleh guru adalah kecerdasan naturalis, siswa dapat diminta untuk mengamati lingkungan sekitar ataupun juga siswa diminta untuk mengenali lingkungan tempat tinggalnya sendiri. Sekian presentasi dari saya dan kelompok saya. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Thank you very much for your great attention, ladies and gentlemen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.